Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubil mu'minina ar-rahmah. Walhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubi ummahatil mu'minina asy-syafaqah war-rahmah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min zurriyatin salihatin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Ibu, kakak saya, adik saya, teman saya, dan khususnya orang tua kita semua, semoga Allah berikan keberkahan. Di antara materi yang saya juga akan membawakannya penuh emosional kalau sudah terkait berbakti kepada orang tua. Rasanya ketika nanti kita akan menguraikan ayat ini, rasanya banyak hal yang selama ini membuat kita menyakiti orang tua kita. Rasanya banyak hal yang mungkin selama ini seperti berbalik kepada kita karena dulunya kita kurang care kepada orang tua kita. Rasanya banyak hal yang ingin kita ulang kembali kalau Allah memberikan kita lorong waktu untuk bisa mengulang kisah-kisah itu. Sehingga saya akan sangat emosional berkaca-kaca kalau membahas ini karena saya termasuk orang yang berpisah dengan orang tua itu, khususnya ibunda saya ketika saya sedang kuliah di Mesir ya. Langsung berkaca-kaca wajah saya karena saya 7 bersaudara, saya laki-laki sendiri. Bisa dibayangkan kedekatan saya dengan ibu saya yang sangat dekat. Dan di akhir hayatnya diceritakan oleh orang tua saya karena dulu tahun 2001 wafatnya, belum ada grup WA begitu ya. Dia wafat memeluk foto saya kan karena saya sedang di Mesir. Sehingga ketika saya pulang tahun 2005 ke Indonesia, saya tidak pulang ke rumah. Saya langsung ke pemakaman. Saya pernah ceritakan itu, saya turunkan koper-koper semua, kitab-kitabnya, saya cerita di situ, menangis 1 jam lebih. Ini anakmu sudah pulang gitu. Dari situlah baru saya pulang ke rumah. Dan itu pakaian penuh dengan tanah ya, karena dari pekuburan. Kita tahu tahun 2001 belum seperti sekarang rapi pekuburannya begitu ya. Dan belum ada foto dan video, jadi nggak viral kan gitu. Nah, dan kita nggak berharap itu gitu. Nah, itu jadi itu hal yang membuat saya harus menyampaikan ini kepada Bapak Ibu yang masih ada, beruntunglah. Masih ada kesempatan perbaiki segalanya. Kalau sudah tiada, Rasul juga berikan kesempatan untuk memperbaikinya. Maka judul ini saya bagi 2, berbakti kepada orang tua dikala masih hidup dan kalau sudah tiada. Jadi enggak ada penyesalan setelah ini. Saya belum berbakti ketika hidup dulu, namanya orang tua saya rewel, cerewet begitu ya. Ya udah, perbaiki setelah meninggal. Saya dulu dengan orang tua misalnya nggak cocok gitu, apalagi ibu yang pernah kuliah, pernah ngekos, asal orang tua nelpon kan HP diletakin kan, baru ngobrol ya kan begitu kan. Nah, karena kesel ngomong telepon tiap hari kan begitu ya. Nah, maka perbaiki karena Rasul sudah memberikan tuntunan kalau sudah nggak ada kita masih bisa memperbaikinya karena kita semua pernah menjadi anak dan juga pernah menjadi orang tua dan gak ada itu mantan anak dengan mantan orang tua, hubungannya terbawa sampai yaumil qiyamah. Kira-kira begitu Bu kalau sudah membahas itu. Jadi kalau saya juga ikut emosional karena saya juga merasa banyak hal yang belum saya lakukan kepada ibunda saya, kepada ayah saya, dan kita hari ini mencoba merenungkan itu. Dan perenungan itu harus dengan hati yang bersih, hati yang jujur, dan hati yang memang ingin setelah ini memperbaikinya.
Karena luar biasa. Tidak ada satupun orang kalau sudah acara-acara perpisahan, acara-acara pelatihan, acara-acara renungan, itu enggak tersentuh kalau sudah bicara orang tua. Makanya motivasi yang paling laku itu renungan orang tua. Paling laku itu. Udah sedih-sedih, kata motivatornya, ingin lebih sedih lagi, ikuti kami. Bayar segini, kan begitu ya. Karena memang itu menyentuh dan sangat ini. Bahkan kalau orang tuanya dia tidak kenal pun tetap ada kontak yang memang ibu-ibu sekalian pernah merasakan itu. Apalagi ibu yang nanti kita coba uraikan bagaimana Rasul memberikan gambaran yang luar biasa terkait peran orang tua, khususnya ibu ya. Karena bagaimanapun dalam sebuah hadis itu menarik ketika ada, ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibu saya berjalan kurang lebih 100 km. Apakah saya sudah berbakti? Belum, kata Rasul. Tapi sudah cukup engkau berbakti standar minimal. Coba itu, standar minimal. Sementara kita jangankan gendong 100 km, jawab WA-nya ya kita kesel kan. Dia ngomong letakin begini, ya. Kok usah tahu? Karena pelaku juga. Iya. Jadi, itu ya, kita harus membahas dengan penuh kejujuran hati yang terbuka, dan tentu semua orang punya alasan tersendiri. Nah, nanti Al-Quran akan menjelaskan itu. Kalimatnya sangat indah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu alasan yang ada dalam hatimu ketika harus terkait dengan urusan berbakti kepada orang tua. Dan itu digambarkan dengan begitu indah yang akan kita uraikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Ibu-ibu yang jadi orang tua hari ini harus merasa bangga. Luar biasa kemuliaannya. Kan selama ini yang ditakut-takuti kalau kajian orang tua itu, ibu hati-hati lo anaknya dididik. Nanti ditanya hari kiamat, apa tugas orang tua mendidik anak. Ibu-ibu hati-hati, kan gitu ya. Nanti Allah bisa jadi mau masuk surga nggak jadi karena nggak mendidik anak. Ada hal yang lebih penting, ibu-ibu harus bangga. Luar biasa mulianya orang tua itu, sehingga Allah pun turun tangan untuk menegaskan dan menjamin kemuliaan itu. Jadi kalau sudah begitu, tidak ada kata-kata saya nggak mau dengan anak saya, dia buat malu saya, anak saya nggak bawa hoki, enggak. Kalau sudah belajar hari ini, kita akan tahu betul bagaimana kemuliaan orang tua itu. Dan insya Allah kita semua pernah jadi orang tua dan pernah jadi anak. Saya kasih ilustrasi memegang tangan ya, karena orang tua itu sentuhan yang paling itu adalah sentuhan ini ya. Ini ayatnya, silahkan ibu lihat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 25, konsep Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Membaca terjemahannya saja itu sudah cukup kalau kita baca dengan hati yang terbuka. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia,
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kalimatnya dalam ya, berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, lihat kalimatnya, jika salah satu atau keduanya. Oh, kenapa salah satu? Mungkin dulu bapaknya nikahnya muda, bapaknya tua, ibunya muda, kan gitu kan? Berarti siapa yang lebih tua dulu? Ya bapaknya, kan begitu. Nah, kalau istilah sekarang dapat berondong, nah gitu kan? Nah, dapat daun muda. Atau kedua-duanya, berarti nikah seumur bareng ini, kan begitu ya? Nah, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, kalimatnya sampai berumur lanjut, berarti sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, artinya kita yang mengasuhnya. Nah, kita yang mengasuhnya, bukan berumur lanjut dalam penglihatanmu, pemeliharaanmu. Berat ini Pak Ustadz. Iya, makanya kita renungkan ayat ini. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan saya enggak Ustadz, cuman gitu. Ya, nanti kita lihat tafsirnya gimana kan gitu. Saya enggak sih, cuman kan gitu ya. Dan jangan kamu membentak mereka. Gimana membentak itu? Ini bapak sih dibilangin ibu mah hesek kan gitu ya. Nah, itu membentak itu. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Rendahkan dirimu. Nah, nanti kita jelaskan. Mama itu enggak paham, saya lebih paham, kan gitu ya. Nah, rendahkan dirimu. Nah, kalau ibunya yang sedih, diam, nangis dia. Tapi kalau ibunya agak galak dikit, kamu tahu nggak? Jadi segini kamu, saya didik, begitu biasanya. Baru ketemu lawan itu, kan begitu ya. Dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah apa? Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kenapa orang tua semakin lanjut usia, sifat dan tingkah lakunya kembali seperti anak kecil. Kalau anak kecil lapar nangis, haus nangis, pingin minum nangis, pipis nangis, nangis. Orang tua kalau lanjut usia, pipis marah, salah ngomong marah, minum obat marah, semua marah. Bedanya itu aja. Udah, nah, kasihilah mereka sebagaimana engkau memberikan rasa kasihmu kepada mereka ketika aku waktu kecil. Dan ini Bu yang menjadi saya sering mengulang-ulang itu, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maksudnya apa? Enggak seindah prakteknya, kan begitu ya. Mau Ustadz mau ngomong coba dia sama aja itu, kan begitu ya. Enggak seindah prakteknya. Apa jawabannya? Tuhanmu lebih mengetahui apa yang dalam hatimu, sehingga tidak mungkin ada yang sempurna. Tidak mungkin ada yang sempurna, tapi Allah katakan jika kamu orang yang baik, nah artinya dalam perilaku kita pasti ada yang kurang pas, tapi kalau memang kita baik, dasarnya baik, tentu kemarahannya pun pasti niatnya baik. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Saya mungkin banyak bentak mama, maaf ya, gitu ya. Karena niatnya baik kan begitu. Sering menyuruh mama minum obat kan untuk kebaikan mama, kan begitu ya. Nah, sebagaimana dulu orang tua kita maksa kita minum obat kalau sakit kan. Kan marah-marah dikit. Gitu ya.
Kalau ada di sini ibu yang punya ini ya, Assalamualaikum Bunda. Kalau ada di sini yang kerjanya dokter anak, bisa merasakan itu. Saya pernah nanya, kenapa ya dokter anak itu mahal sekali? Iya Pak Ustadz, pasiennya 3 bukan 1. Memang yang daftar 1, hakikatnya 3. Kenapa 3? Ibu bapaknya yang marah-marah. Jadi agak mahal Pak Ustadz kok spesialis anak itu. Makanya kalau udah ada acara, Bunda kan di TGIS ya, kalau sudah jalan-jalan itu promo 1 berangkat 3, karena mendampingi ibu dan bapaknya kan begitu. Apalagi masih kecil ya. Jadi beda dia. Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Ini baru terjemahnya ya. Nah, kita akan dalami bagaimana sebenarnya Al-Quran ini menjelaskan lebih detail tentang ini. Baru kita nanti oh iya gitu ya. Baik, kita lihat. Saya sudah berikan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Az-Zuhaili fi Tafsiril Munir. Ibu-ibu nanti ada namanya Tafsir Al-Munir, tafsir kontemporer karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Udah, terjemahnya udah banyak. Cuman biasanya karena terjemahnya banyak, udahlah Pak Ustadz kesimpulannya apa? Enggak sempat baca kan? Ya. Nah, apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua itu dikaitkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Nah, ini penting ini. Kenapa ayatnya itu apa? Allah memerintahkan kepadamu untuk tidak boleh menyembah kecuali Allah dan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, kenapa harus disandingkan ayat beribadah kepada Allah dan orang tua? Itu untuk menunjukkan Allah itu secara hakikat menciptakan kita, tapi secara syariat orang tualah yang menciptakan kita. Artinya Allah memang Tuhan kita semuanya, tapi orang tua adalah Tuhan kita di bumi. Karena dialah menjadi sebab kita lahir ke muka bumi. Tidak ada satu manusia pun kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa yang lahir kecuali melalui orang tua. Bahkan Nabi Isa sekalipun lahirnya dari rahim orang tua. Ini untuk menunjukkan ketika, kata Wahbah Zuhaili, ketika kita menyakiti orang tua, hakikatnya kita menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membentak orang tua, kita sedang membentak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kesal sama orang tua, kita sedang kesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dalam sekali sebenarnya. Nah, jadi kalau marah sama orang tua itu digambarkan kita marah sama Allah, kita kan takut. Kalau bisa amin amin janganlah begitu ya, berani menantang Allah kan. Nah, gitu. Nah, itu dalam sekali ketika Syekh Wahbah Zuhaili menguraikan makna itu. Itu yang pertama. Yang kedua, digunakan kata ihsan. Wabil walidaini ihsana. Karena ihsan itu kebaikan yang paling sempurna. Itulah kenapa rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Paling tinggi itu. Ada enggak nama baik selain ihsan? Ada khair, ada thayyib, ada kan? Ada birrun, ada. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair kan begitu ya. Jazakallahu khaira, kan khair itu. Itu baik, tapi yang paling tinggi adalah ihsan. Berarti kalau khair itu kebaikannya materi, kalau thayyib itu kebaikannya cita rasa perasaan, maka ihsan itu apa? Gabungan semuanya. Ada khair, ada thayyib, ada halal, ada bir. Dia kebaikan yang paling tinggi. Sehingga Allah ingin katakan yang harus kita berikan kepada orang tua itu adalah kebaikan yang paling sempurna. Wah,
Ini Pak Ustadz harus tahu anak saya ini. Kan begitu, nanti ada rekaman video dari Mas Amril. Biar tahu dia dulu bagaimana orang tua, kan begitu ya. Terlebih lagi, nah ini yang menarik. Terlebih lagi kalau mereka sudah tidak produktif. Jadi ayat ini menyuruh kita berbakti kapan? Ketika orang tua sudah tidak produktif. Berarti kalau lagi produktif nggak usah disuruh, pasti berbakti. Kalau ibu lagi gagah-gagahnya, oh macam-macam, coret dari daftar waris, kan begitu. Bener nggak Bu? Oh iya, pas ibu lagi gagah-gagahnya, masih direksi, masih belum pensiun, oh nggak usah ibu suruh, tiap hari datang itu, bawa cucu, minta-minta sama kakek, kan begitu kan, dorong-dorong, sindir-sindir, kan begitu ya. Itu mobilnya 3, 1 untuk cucu ya, pasti itu. Ternyata yang Al-Quran minta kalau sudah tidak produktif, numpang di rumah kita, sakit-sakitan, gampang tersinggung, nelpon tiap hari karena kerjaannya nggak ada lagi, cuma nelpon kita. Ternyata yang Allah minta kapan? Kalau sudah tidak produktif. Kalau masih produktif, Quran nggak bahas itu, karena kita pasti berbakti. Nanti hilang jatah kita kalau nggak berbakti, kan begitu kan? Karena orang tua itu kalau lagi produktif, apapun dilakukan demi anaknya. Bahkan sampai dia merendahkan dirinya demi anak, dia lakukan. Kok Ustadz tahu? Saya 12 tahun di pesantren. Bagaimana saya melihat wajah orang tua itu menahan malu, berbohong demi anaknya pingin pulang. Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Kenapa Bu? Jadi neneknya ini mau berada, ini mau acara gitu. Oh gitu. Terus gimana? Jadi neneknya ini rindu kali sama cucunya. Oh gitu ya. Terus gimana Bu? Hari pingin pulang Pak Ustadz. Neneknya ini kalau nggak ketemu cucunya sakit. Gitu. Udah kan? Pulanglah dia. Balik tanya, balik tanya, enggak mau pulang aja. Jadi sampai dia merendahkan demi anaknya. Dia rela datang, tolonglah Pak, tolonglah demi anaknya itu. Karena masih produktif. Nah, sekarang ketika mereka sudah tidak produktif, ibu sekalian, mau nggak kita merendahkan diri kita untuk mereka? Belum tentu. Jangan merendahkan diri, dipanggil aja pura-pura nggak dengar. Ya. Iya, kok Ustadz tahu banget. Pemain juga, Masya Allah. Makanya habis ini kita istighfar lah. Iya. Apalagi kalau udah sakit kan. Masya Allah itu. Jadi kata Wahbah Zuhaili, kapan kita berbakti itu, memberikan kebaikan sempurna ketika mereka sudah tidak produktif dan lanjut usia. Lihat itu. Dan lanjut usia, baik keduanya atau salah satunya, hal inilah yang menjadi perhatian khusus. Dan ketika mereka sudah tidak produktif dalam usia, 5 hal untuk menunjukkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Cuman 5 aja. Tapi sudah lanjut usia. Pergi ngaji harus diantar, naik tangga harus dipapa. Kalau masih gagah nggak perlu ditemani, pergi sendiri udah ngilang. Mana ibu udah pergi kan gitu kan. Ini orang banyak lewat kan, saya selalu ingatkan, berbakti itu ujiannya ketika sudah mereka tidak produktif. Kalau produktif itu bukan berbakti, taat aja. Karena ada yang diharapkan kan begitu. Iya. Nah, kalau udah memang Pak Ustadz, nah berarti pemain juga itu. Oke, dalam hal 5 perkara. Nah, saya biasanya kata bilang pemain itu artinya pelaku lah, itu sama gitu ya. Kita lihat yang pertama, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata kan berat itu. Apa maksudnya? Jangan berkata itu adalah bentuk mengeluh dalam ucapan atau suara.
Nah itu, nggak boleh itu. Nah, jadi bukan cuman, saya kan Pak Ustadz nggak ngomong cuman sama itu. Jangan mengeluh dalam ucapan atau suara. Disuruh buatin ini dikeras-kerasin, tang. Kenapa marah? Enggak marah. Itu ya, itu. Karena hal itu akan menyakiti hati kedua orang tua. Kamu enggak ikhlas ya? Enggak ikhlas kok, enggak ikhlas. Gitu ya. Aduh, kamu begini enggak gitu. Apalagi ketika mereka sudah lanjut usia di mana sangat mudah tersinggung dan hatinya sangat sensitif. Sangat sensitif. Kita salah ngomong aja tersinggung itu, diem. Maka saya bilang ibu-ibu kalau agak cerewet beruntung. Jadi anaknya bisa lekas paham. Iya. Kalau ibu pendiam itu yang bahaya itu. Anaknya bingung, ini mama saya marah apa enggak. Tiba-tiba nanti keluar air matanya kan gitu ya. Ternyata ada yang wah kalau ibunya yang agak ganas dikit enak itu. Oh dia marah, tiap hari marah udah tahu kan begitu ya. Nah, itu kalau yang ibunya pendiam, ibunya nggak banyak ngomong, tiba-tiba netes air matanya kan gitu kan. Ternyata ada yang tersakiti. Berarti Pak Ustadz harus cerewet? Enggak, maksudnya kalau yang orang tuanya cerewet udah tua enak, tahu kita oh dia lagi marah. Emang udah biasa begitu kan gitu kan. Dan kata Rasul menarik, kata Rasul, dia ulang, sungguh celaka. Kenapa ya Rasul? Ada orang yang dapat kesempatan masuk surga, diberikan orang tua lanjut usia panjang umur, dia malah masuk neraka karena kedua orang tuanya, bukan masuk surga. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada orang tua kita panjang umur, kita sedang dapat kesempatan masuk surga dengan jalan cepat. Tapi Pak Ustadz itu kan hadisnya, prakteknya justru Pak Ustadz cobaannya di situ. Kata Rasul, celakalah orang yang punya orang tua salah satu atau keduanya sudah lanjut usia tidak produktif dan dia tidak masuk surga karena itu malah masuk neraka. Karena memang berat, apalagi yang sakit. Bagi saya yang merantau jauh ini, orang tua begitu, sakit kita pulang, sehat dia. Kita balik lagi sakit lagi, berarti kalau setiap hari pulang kan repot juga kita kan. Sakit, udah sakratul maut, udah manggil pulang kita, sehat dia. Kita pergi sakit lagi, pulang lagi. Nah, itu kan kalau nggak kuat hubungan anak orang tua itu sakit, ntar aja lah, paling nanti sembuh juga kan begitu kan. Itu tadi dorongan anak dengan orang tua. Jadi kata di situ dalam tafsir Wahab Az-Zuhaili diterjemahkan apa? La tusmi huma qawlan sayyi'an fihi adna tabarrum hatta walat ta'affub wa huwa tadajjur wa ta'allum alladhi wa adna maratibil qawli sayyi' fi ayyi hal. Jadi kata itu tidak hanya sekedar tapi kita mengeluh. Itu sudah dosa besar. Oh, udah dosa besar. Apalagi pura-pura tidur nggak dengar dia manggil. Itu dosa besar banget. Di atasnya itu. Tuh kan. Gimana Pak Ustadz? Dosa semua kita. Emang kita lagi berdosa ini kan begitu. Oh, itu. Wah, Pak Ustadz ini harus direkam ini. Iya, nanti Mas Amri bisa dikirim ke anaknya kan begitu ya. Itu udah dosa besar. Masya Allah itu kalau keluar kata-kata itu dan orang tua yang sudah tidak produktif, lanjut usia, sakit-sakitan itu memang marah aja bawaannya gitu. Saya Pak Ustadz nggak marah katanya. Iya, berarti waktu mudanya juga nggak marah itu kan gitu ya. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan membentak atau mengasarinya. Kalau tadi kan kita gitu ya. Nah, ini membentak lagi. Ayo diminum obatnya, mau sehat nggak? Nah, itu sudah lebih tinggi itu, membentak atau mengasarinya. Mama, ini demi mama, ini demi papa, mau sehat nggak? Nah, itu ternyata masuk apa? Membentak atau mengasarinya.
ini lebih buruk lagi dari yang pertama. Karena orang tua itu disuruh minum obat, nggak mau dia minum obat itu. Ayolah papa ke rumah sakit, nggak mau dia itu. Nggak mau ke rumah sakit. Pokoknya suruh katanya berobat ke rumah sakit, nggak mau itu. Obat dikasih depan kita diminum, pergi kita dibuangnya itu obat itu. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz, orang tua dikasih obat dibuang? Ibu kalau anak kecil itu dikasih Berdexin minum nggak? Enggak, sama kan, dikembali ke anak kecil kok. Yang harus dibujuk-bujuk minum obat ya, kan begitu? Kalau waktu kecil dulu, nggak mau, pahit. Ini enak rasa stroberi kan begitu ya? Begitulah sama orang tua, minum obat ya ayah, bunda, umi, abi. Nggak mau minum, nanti biar cucunya senang. Memang harus kita rayu. Saya karena mertua saya masih ada, kalau nggak minum obat, saya ditelepon karena saya kebetulan menantu kesayangan kan. Halo, bilang gitu. Apa? Minum obat lah, saya bilang. Nanti biar ketemu, gitu ya. Nggak mau minum obat, emang apalagi orang tua itu sudah capek banyak minum obat ya, udahlah capek lah ini. Orang tua apalagi begitu ya, tinggal nunggu mati aja nih. Kalau Sumatera begitu, bahasanya tuh to the point aja. Apa kabar? Sehat? Enggak, nunggu-nunggu mati aja, Masya Allah. Sumatera begitu, to the point aja ngomongnya. Itu enggak, berobat enggak mau. Berarti mengasarinya itu lebih buruk lagi dari mengatakan Nah, ini kan nanti ibu dalam hati, ideal sekali. Quran begitu ngasih taunya. Nah, baru kita mencoba mencapainya kan. Jadi dua Bu ya. Jangan berkata kedua jangan mengasarinya. Berkata itu keluar gitu ya. Gimana? Itu orang tua saya hesek itu gitu ya. Itu enggak boleh itu. Yang kedua jangan membentaknya. Mau sembuh enggak? Dikasih minum. Mau minum enggak? Kan kesel ya gitu ya. Dibilangin jangan mama aja yang ini. Seakan-akan saya yang pingin sehat. Mama harus sehat. Nah, itu enggak boleh. Jangan membentak atau mengasarinya. Kalau kita merasa membentaknya, coba kita balik dulu waktu kecil kita gimana orang tua kita memujuk kita. Dengan segala cara kan. Minum obat ya. Kadang orang tua kita harus berakting kan untuk agar kita minum obat. Begitulah kita menyuruh orang tua kita harus berakting juga. Kalau perlu nangis nangis. Kalau yang jago acting nangis, tolonglah. Iya, dulu orang tua kita kan nyuruh minum obat anak kita kan berakting. Saya kalau lihat ibu-ibu yang anak kecil itu lari-lari disuapin, pura-pura makan kan gitu. Makan nanti ini kan begitu ya. Hati-hati datang itu nanti Om Satpam yang serem kan begitu ya. Nah, sama orang tua gimana? Nanti malu dong sama cucunya, malu dong kan gitu ya. Itulah cara kita. Nah, dan itu harus kita sadari itu. Quran mengatakan itu. Sudah? Yang ketiga yang harus kita lakukan wa qul lahuma qaulan karima, berkata lembut dan mulia, berkata lemah lembut, tidak menyinggungnya, penuh kasih sayang sehingga keduanya merasa nyaman dan tentram dengan perkataan kita yang lemah lembut. Jadi mengatakan nggak boleh, kasar nggak boleh, membentak, harus berkata yang mulia. Bagaimana gambarannya? Ada dua, nanti perkataan Umar sama perkataan Said Musaib bagus sekali. Apa lemah lembut itu? Perkataan yang menentramkan dia. Memang mama lah terbaik. Wah itu senang deh itu. Dipuji-puji orang tua itu. Pokoknya nggak ada sehebat mama. Saya pun kalah sama mama. Apalagi kalau ada orang tua ngomong. Karena ayah saya kebetulan ini ya. Memang saya lulusan SD tapi otak sarjana. Daripada sekarang sarjana otak SD. Iya, kita bilang oh iya memang mantap. Senang itu. Iya. Oh iya, pokoknya apa kata ayah betul udah mantap itu. Begitu aja udah senang itu. Sama seperti kita sama anak kita waktu kecil kan. Apapun kerjaan dia kan dia bergaya-gaya udah keren kan begitu kan, padahal nyanyi kesana kemari nyanyinya kan, sama orang tua juga begitu. Cerita. Kata yang mulia itu apa? Kata lemah lembut, dia tentram dan nyaman. Kata Umar bin Khattab,
Panggillah orang tua kita dengan kata manja dan sayang. Itu sayang ya. Ibunda, ayahanda, jangan pernah meninggikan suara atau mata kita melotot sama dia, jangan. Panggilan sayang, ayah, ibu, bapak gitu ya. Dia senang. Bahkan kata Said Musayyib, pernah nggak engkau melihat seorang budak ngomong ke majikannya? Gimana kira-kira omongan seorang budak kepada majikan? Siap Tuhan, kan begitu ya? Begitulah omongan anak sama orang tua. Atau kalau sekarang atasan dengan bawahan, siap pak, tegak lurus pak, siap perintah pak, siap, begitu kan? Begitulah anak sama orang tua. Dan alhamdulillah saya termasuk, ini cerita tahadus ini bukan ini ya, saya termasuk apa kata ayah saya? Itu kakak kamu itu, udah S2 lulusan Mesir, nggak pernah bantah ayah. Ayah ngomong betul katanya, kamu harus S1 semua, sok semua katanya. Padahal bukan nggak mau, saya diam aja, iya kan aja kan begitu kan. Nah, nanti percuma dibantah juga kan begitu. Nah, apalagi bahasanya jangan menggarami lautan, oh iyalah memang mantap. Nah, begitu. Itu kata Said Musayyib, bagaimana cara saya, kata-kata saya itu santun kepada orang tua, bagaimana seorang atas bawahan ngomong sama atasannya, seorang budak ngomong dengan bagaimana hormatnya. Begitulah seorang anak membahasakan kepada orang tuanya. Tapi ingat ketika mereka sudah lanjut usia dan tidak produktif. Kalau masih muda, nggak perlu dikasih tahu, pasti kita patuh itu. Mau diputus nanti kuliah kita kan begitu kan. Apalagi diancam. Pokoknya kamu kalau nggak pilihan bapak nggak usah kuliah. Udah kan pasti patuh kita. Tapi kalau dia sudah jual semua tanahnya, asuransinya sudah habis, nyewa gedung di Alhambra sudah habis, sudah nggak ada uangnya semua, sudah habis uang bapak nak. Jadi bapak sama ibu berencana tinggal sama kamu. Nah itu di situ baru berbaktinya. Jawaban kita apa? Silahkan ayah tinggal sama saya. Jawabannya apa? Tunggu ya ayah, saya ngomong sama suami saya dulu, minta pendapat. Kalau saya sih nggak masalah, cuman suami saya gimana ini kan begitu ya. Nah itu hati-hati itu. Berat. Kaulan karima, perkataan yang lemah lembut. Kata Said Al-Musayyib, arti lemah lembut itu perkataan seorang hamba kepada tuannya atau majikannya. Oh, saya Pak Ustadz selama ini enggak begitu. Kita makanya ngaji hari ini menjelaskan itu supaya dalam kita. Yang keempat, waqfid lahuma zanaha zulli minar rahmah. Kalau tadi ucapan kita tidak menyinggungnya, yang keempat apa? Tingkah laku kita membuat dia nyaman. Jadi ke dia kita enggak cemberut. Muka kita nyaman. Berikan keteduhan. Nah, Pak Ustadz, bagaimana cara saya supaya saya itu orang tua senang? Gampang sebenarnya. Lihat aja orang tua kita kalau berkunjung ke rumah kita. Kalau dia enggak betah sama kita nginap, perlu kita renungkan itu. Pokoknya Pak langsung pulang aja dah, buru-buru gitu. Itu perlu kita renungkan itu. Apalagi nanti enggak enak, takut nanti mama buat kamu kan kerja, sibuk, kan begitu ya. Kalau dia nyaman, enggak akan ngomong gitu itu. Pasti ada sesuatu yang buat dia enggak berani. Jadi kalau yang nomor 3 tadi apa? Ucapannya lemah lembut, kalau ini apa? Tingkah laku kita. Zana hazulli minar rahmah. Terjemahnya apa? Berikan kepak-kepak sayap rahmat. Artinya apa? Naungin. Udah mama tenang aja, datang aja nih megang kunci, kan begitu. Oh itu senang deh. Dan orang tua itu, mohon maaf karena ibu juga pernah orang tua, beda loh. Hati kita akan itu kemana kita nyamannya itu kerasa kok. Saya di sini aja nginapnya gitu ya. Ada yang bilang dia anak bungsu, belum tentu. Dia tergantung nyamannya di mana. Nginap dia di situ, ngobrol dia santai kan gitu. Kenapa nggak mau di situ? Takut. Kenapa? Iya sih dia nggak ngelarang, cuman nggak pernah senyum, takut ibunya kan begitu ya. Nah, itu. Zana hazuhli, berikan rasa nyaman, tingkah laku kita, sikap kita tanya, kita tegur. Ada orang tua itu datang ke rumah kita minta pulang cepat, kenapa? Saya pulang di rumah aja nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan, ngomong sama pengasuh aja, kamu pergi pagi pulang malam. Udah saya pulang aja kan begitu. Tapi ada orang tua itu udah senang, kita telepon aja per jam, apa kabar di mana kan begitu ditanya.
dia akan nyaman, sehingga dia akan senang untuk datang ke rumah kita. Dan apalagi kalau dia takut sama pasangan kita, repot itu. Bilang, nanti pasanganmu marah, itu kita perlu perbaiki itu. Gimana Bu, kira-kira Bu? Pernah ngalami nggak Bu? Kalau datang orang tuanya, semangat. Datang mertuanya nggak semangat. Pulang ke rumah orang tua, nggak tidur dari malam. Ke rumah mertua, besok-besok lah kalau sempat, kan begitu ya. Ternyata sama. Kita berikan keteduhan, sikap kita, perangai kita, bukan hanya sekedar takut malu, takut kata orang, nanti aib apa kata orang, bukan. Memang kita murni membuat dia nyaman. Kalimatnya apa? Wakhfid, kembangkanlah sayap rahmatmu untuk mereka. Sebagaimana dulu ketika kita kecil, orang tua gimana? Melindungi kita. Rela merendahkan harga dirinya demi kita. Kenapa saya bisa mengatakan, saya kepala sekolah, berapa orang tua datang memohon kepada saya, menangis agar anaknya diterima masuk sekolah itu, padahal secara nilai nggak bisa lulus. Kalau bisa diciumnya kayak kita, karena saya kepala sekolah, tolonglah Pak Ustadz, pas saya cek Bapak ini komisaris PTPN coba. Tapi karena anaknya nggak benar, mau nyium kaki saya itu, Masya Allah itu. Karena orang tua, begitulah cara orang tua apa? Melindungi anaknya. Makanya saya kalau sudah orang tua datang minta izin bawa pulang itu, ya udah pulang Bu. Nanti sampai rumah istighfar, saya bilang begitu. Saya tahu pasti bohong itu. Mana ada urusan neneknya lah. Memang mau pulang aja. Karena nanti balik saya tanya anaknya, kemarin ketemu nenek? Enggak, di rumah aja main game kena. Tapi nggak usah diucap itu. Itulah orang tua demi anaknya, segala cara dia lakukan. Nah, jadi segala cara itulah kalau kita sudah punya orang tua yang sepuh, segala cara kita lakukan membuat dia senang. Apa senang dia? Dibawa ngaji, bawa ngaji. Apa senang dia makan? Bawa makan. Ada satu orang tua yang senang, dia senang cerita, dengarkan. Meskipun itu diulang-ulang, dengarkan aja. Saya kalau sudah pulang itu, udah kamu situ aja kata ibu saya, nggak usah pergi. Dengerin cerita, perasaan udah ulang-ulang, iya, wah. Dulu bapak, kalau udah kalimat dulu itu ada semangat itu dah. Dulu bapak itu, wah kalau udah dulu dah lah dengarkan, oh iya gitu ya. Oh panjang itu, nggak makan itu, minum kopi pokoknya nggak bisa pergi kita. Mau pipis pun, tunggu, dikit lagi, nggak habis itu. Itu rasa nyaman. Terus kalau dia nggak banyak bicara, yang sebenarnya tadi, kalau orang tuanya mohon maaf ya, dulu senang ngobrol cerewet, itu enak udah tua. Kita tahu kemauannya apa. Yang susah ini yang pendiam. Tiba-tiba keluar air mata, kita udah takut tuh, kenapa itu, yang jangan marah gitu, tersinggung gitu ya. Jadi ibu-ibu mulai cerewet aja Bu, supaya nanti anaknya nggak bingung memahaminya. Kalau yang pendiam, kita nggak tahu, tiba-tiba nanti keluar air matanya, waduh apa dia tersinggung kan begitu ya. Ngomonglah, itu zana hazuhli, dibuat dia nyaman dengan sikap kita, cara kita menyambut, cara kita pokoknya senang gitu ya. Dan kita banyak menemukan itu. Pokoknya orang tuanya hanya mau ke situ kalau datang kan begitu. Yang kelima, itu kan 1, 2 larangan, 3, 4 yang kita lakukan kan. Ternyata lebih banyak 3 lebih daripada 2. 2 tadi larangan, 3, 4, 5 apa? Permintaan apa? Berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan rasa kasih sayang yang luar biasa tidak bertepi kepadaku di waktu kecil, maka berikan rasa kasih itu kepadaku agar aku bisa melayani orang tuaku seperti waktu aku kecil. Itulah makna Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, bukan sekedar ya Allah kasihilah mereka sewaktu aku kecil sebagaimana dulu aku. Bukan begitu maksudnya, ya Allah sebagaimana Engkau berikan rasa orang tua rela tidak tidur, rela nggak makan, rela capek demi anaknya, tolong anugerahkan rasa itu kepada aku agar aku tidak mengeluh ngurus orang tuaku yang sedang lanjut usia yang sifatnya kembali seperti anak kecil. Coba kalau anak kecil, Mama udah jam berapa? Iya nanti. Kapan berangkat? Tunggu ya nak. Ini apa? Ini betul kan? Anak kecil.
Orang tua sama, udah sholat, bentar lagi. Udah makan, sama orang tua itu, ngulang-ulang. Kamu siapa? Ini. Kamu siapa? Nah, sama, anak kecil sama itu. Udah sholat? Udah. Udah makan? Udah. Itu tolong bukain pintu. Iya. Itu tolong ngulang-ulang itu orang tua itu. Begitulah anak kecil sama. Ya Allah, doa kita apa? Ketika Engkau anugerahkan rasa sayang, rasa kasih, ketika mereka jadi orang tuaku, mendidik aku waktu kecil, maka ya Allah berikan rasa itu kepada aku, karena aku sekarang jadi orang tuanya dikala dia sudah lanjut usia yang sifatnya juga seperti anak kecil. Bedanya kalau anak kecil minta apapun dengan nangis, kalau sudah orang tua minta apapun dengan marah. Itu aja bedanya. Kok Ustadz tahu? Saya cuma baca tafsirnya, Bu. Jadi ini bukan pengalaman, ini tafsirnya begitu, dijelaskannya begitu. Saya bilang, ya Allah bagus sekali ini, maka saya usulkan ke Bunda. Ini judulnya saya bilang. Karena ini menarik untuk kita renungkan. Dengan mengenang itu semua, bagaimana perlakuan mereka kepada kita semasa kecil akan menambah rasa kasih sayang kita kepada mereka. Ketika tiba-tiba mohon maaf orang tua kita pipis di atas tempat tidur, ya kita balik, perasaan dulu kita waktu kecil juga sering pipis di tempat tidur. Bagaimana orang tua pas tidur bangun, kok seperti di atas laut ini, pipis kan anaknya kan begitu. Bagaimana caranya? Dikasih alas, karena tengah malam dikasih apa? Alas, ditempel dia kan, nah besok baru dibersihkan. Bagaimana dulu waktu kecil jemur kasur karena kena banyak pulau-pulau itu kan, nah, sama orang tua juga sama. Terus lihat orang tua mohon maaf yang sudah sakit tiba-tiba makan itu tumpah-tumpah, ya celemek-celemek banyak. Oh iya dulu waktu kecil juga sama, nggak mau makan, nggak selera, makan dikit tumpah. Kesenggol makanannya tumpah kan gitu ya. Nah, sama. Jadi dengan mengenang itu semua, bagaimana perlakuan kepada kita semasa kecil itu akan menambah rasa kasih sayang kita. Nah, maka sekarang ada gerakan orang tua modern direkamnya itu waktu dia ngurus anak kecilnya. Bagus juga itu idenya. Jadi dari yang ibu sekarang yang milenial ini, jadi anak kecil direkamnya. Nanti udah tua tinggal diputernya. Saya bilang ini ibunya, orang tuanya berencana banget ini kan begitu ya. Direkamnya nanti diputar gitu. Ada rekaman-rekaman, oh bagus juga itu idenya gitu. Yang sudah yang melakukan itu, kalau yang saya usulkan itu biasanya pengajian saya di masjid-masjid. Saya sering bilang, ini masjid sudah bagus, ada nggak foto-foto dulu waktu pembangunan? Ada Pak Ustadz, tolong dijadikan kompilasi video kasih sama anak muda, karena dia jago buat video foto-foto itu ya. Kenapa Pak Ustadz? Buat aja videonya. Nanti kalau berantem DKM-nya putar ini, saya bilang, biar nggak jadi berantem. Benar, ada masjid itu bertengkar masalah aliran ini, pas berantem diputar videonya. Udah jadi baikan lagi kan gitu. Jadi terkenang. Masa lalu itu ketika membangun, perjuangannya berat. Sampai di tengah jalan nyanyi-nyanyi baca selawat, minta sumbangan kan begitu kan. Nah itu dikirim, jadi nggak jadi berantem deh. Nah, itu juga perlu. Nah itu bagus tuh. Tapi kan orang tua sekarang sih modern, kok dulu kan nggak kepikir Bu ya. Iya dulu kamera susah, nggak boleh lebih 1 roll, kalau lebih nanti nggak dicetak kan begitu. Nah, jadi dipilih yang paling bagus kan begitu. Jadi yang pertama jangan mengatakan yang kedua jangan mengasarinya, membentak. 2 hal ini larangan, perintahnya apa? Kata-kata lembut. Yang kedua sikap kita lembut. Yang ketiga apa? Minta Allah berikan kita rasa sayang seperti dulu dia sayang kepada sewaktu kecil. Apa? Kita kenang perlakuannya kepada kita. Lalu kita lihat apa hadisnya? Hadisnya luar biasa. Ya Rasulullah, celakalah orang yang disebut namaku tapi ia tidak berselawat. Celakalah orang bertemu Ramadan tapi tidak dalam dosanya. Dan satu lagi, celakalah orang yang punya orang tua sampai lanjut usia tapi ia tidak masuk surga karena kedua orang tuanya. Jadi ibu sekalian, apabila ada orang tua kita, mertua kita yang lanjut usia, ini saya orang tua mertua sama ya, dia adalah surga yang diberikan kita dengan jalan pintas.
Itu aset kita untuk bisa masuk surga. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya non muslim? Ada jawabannya, surah At-Taubah ayat 113. Kalau tadi kan orang tua muslim ya, 23, 25 Al-Isra. Sekarang kalau non muslim bagaimana? Selama dia masih hidup, kita tidak boleh berhenti mendoakannya. Tapi kalau dia sudah meninggal tidak dalam keadaan Islam, kita cukup enggak mendoakannya lagi. Karena kalau sudah meninggal selesai. Tapi selama masih hidup, doakan dia, ajak masuk Islam, dakwahi dia dengan cara yang santun, tidak boleh menyinggung perasaannya, itu kewajiban kita. Tapi kalau sudah nanti meninggal tidak dalam keadaan Islam, kita juga berhenti. Seperti Rasul ketika Abu Thalib pamannya meninggal, Rasul enggak pernah lagi mendoakan Abu Thalib. Nah, ini bakti kita kalau mohon maaf orang tuanya non muslim. At-Taubah 113. Apa itu? Kedua orang tua kalau non muslim tetap kita perlakukan dengan baik semasa hidup, tapi kalau sudah meninggal kita tidak perlu lagi berdoa untuknya karena memang sudah beda tiketnya. Tapi kalau masih hidup harus kita doakan setiap hari. Itu dasarnya At-Taubah 113. Pak Ustadz, ini untuk orang tua yang masih hidup. Nah, dengan ayat tadi cukup hanya sekali mendoakan rahmat atas keduanya berdasarkan ayat di atas. Nah, ini yang sering saya singgung. Sekarang ayat 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ini untuk menjawab Pak Ustadz, itu kan konsep teori. Ada lagi yang waktu itu berani ngomong, Pak Ustadz, Nabi kan bapaknya udah gak ada sama ibunya dari kecil, jadi belum teruji katanya. Masya Allah, saya bilang, nah itu kan susah Pak Ustadz. Saya tanya, ibu ada gak yang orangnya tinggal ini? Ada ternyata. Dia dari sekarang sudah 10 tahun, 15 tahun, dia tinggal sama orang tuanya, gak ada masalah. Orang tinggal sama dia. Aman Bu, gak pernah tengkar? Enggak Pak Ustadz, kita baik-baik aja. Ada berarti. Terus ada lagi jemaah itu, mertuanya, orang tuanya tinggal sama dia. Luar biasa itu saya bilang. Ada. Berarti ayat ini benar. Apa kata Allah? Allah mengingatkan, jangan meremehkan atau kita beralasan berbakti ke orang tua. Kenapa? Yang Allah minta keikhlasan kita. Adapun mungkin cara kita yang tidak pada tempatnya, ngomong kita yang mungkin agak tinggi, selama niat kita ikhlas, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa kita. Jadi ibu-ibu jangan setelah ini jadi takut. Kadang-kadang kan bisa refleks itu kesal ya. Tapi segera Pak beristighfar karena memang niat ibu nyuruh orang tua minum obat itu memang niatnya baik. Bukan untuk konten kreator kan begitu kan. Memang baik, memang nyuruh untuk sembuh gitu. Cuman cara ngomongnya, astagfirullah saya selam bentak nih, minta ampun lagi, ngomong baik lagi, besok bentak lagi, istighfar lagi. Memang Allah tahu dalam dirimu itu memang murni. Allah udah kata, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah mengingatkan semata-mata ikhlas karena Allah berbakti. Adapun kita lupa atau lalai selama bukan karena kesengajaan, maka Allah Maha Pemaaf lagi Maha Ampun. Jangan selain ibu takut. Agak kesel, minum Pak. Nah, astagfirullahaladzim. Besok bentak lagi kan gitu ya. Itu kenapa? Karena niatnya bukan sengaja, refleks sebagai manusia. Sudah? Karena poin dari ayat di atas adalah jangan sampai meninggalkan ikhlas ketika kita mengasuh dan berbakti kepada orang tua. Jadi yang penting ikhlas kita. Adapun nanti kadang-kadang kita keselip atau marah, Allah Maha Pemaaf. Kecuali kita enggak minta maaf. Lebih parah lagi update status. Bapak Ibu punya orang tua enggak yang resek banget? Gimana pendapat Ibu? Silahkan komen. Nah itu enggak boleh. Ya. Mantap pendapat orang lagi ya. Wah. Nah itu enggak ikhlas itu namanya. Nah, Allah lebih tahu isi hati kita. Artinya Allah tahu betul
pada prakteknya memang tidak mudah. Apalagi orang tuanya sudah sakit, apalagi kita yang merantau jauh. Sakit dia pulang, sehat. Kita balik lagi, sakit lagi, pulang lagi. Ya, memang luar biasa itu. Nanti kadang-kadang pasang ngomong, itu orang tua sakit mulu nih. Habis uang kita. Itu kan kadang-kadang harus tahan itu. Ya, tadi itu. Maka Allah lebih tahu, yang penting apa? Jangan sampai ikhlas kita rusak. Cara kita mungkin kadang-kadang bablas, asal kita minta ampun, Allah Maha Pemaaf. Jadi jangan takut Bu ya setelah ini ya. Allah maafkan, tapi memang betul-betul ikhlas dari dalam diri. Tapi Pak Ustadz tiap hari begitu, tiap hari minta ampun kan begitu. Kenapa Pak Ustadz? Iya tiap hari saya dimarahin, ini salah, motong kuku salah, semua salah. Ibu tiap hari minta maaf, minta ampun. Besok gitu lagi, minta ampun lagi. Yang begitu udah bawaannya kan begitu. Tapi Pak Ustadz saya nggak terima gini-gini. Ibu, kalau ibu marah-marah sama orang tua ibu, saya yakin. Tapi ibu jangan marah. Saya bilang, kenapa Ustadz? Ibu nanti tua begitu juga, sama itu saya bilang. Buah nggak jauh dari pohonnya, saya bilang. Baru dia diem. Iya sih Pak Ustadz, ya makanya saya bilang. Jadi sabar aja. Ada satu kisah menarik. Saya menjenguk di PMI ya, nangis dia. Anak dia nggak menjenguk, jadi datang jenguk. Terus nggak bisa nginap karena ada kerjaan tugas. Anak saya 2 Pak Ustadz, memang sih senang saya hebat, tapi ya masa sih nginap semalam aja nggak bisa gini-gini. Udah sedih kan saya dengar ya, karena jemaah kita kan. Karena waktu meninggal saya yang mimpin sampai pemakaman. Udah tenang, udah nggak nangis. Bu, dulu ibu ada orang tua? Ada. Tambah sadar saya ajak ngomong. Dulu gimana orang tua sakit? Iya saya juga nggak sempat Ustadz. Habis itu ketawa, kau usah ketawa, tuh sama saya bilang. Ternyata dia juga sama, dulu orang tua sakit dia nggak sempat juga nginap, nyuruh pengawalnya nginap, ya sama. Jadi ibu gak usah marah saya bilang. Tapi kan saya waktu itu betul-betul sibuk Pak Ustadz, niat saya ini, anak ibu juga sama, mungkin niatnya sama, nggak sempat saya bilang, sama. Nggak usah disesali saya bilang. Ternyata sama aja. Nah, ini yang harus dibuat, yang penting hatinya ikhlas. Baru masuk secara hadis Rasul apa? Ini Bu, ridho Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Ini yang, maka setelah penjelasan tadi baru hadis inilah dasarnya. Kita banyak diajarkan langsung dikasih hadis ini aja. Kamu tahu nggak murka orang tua, murka Allah? Karena begitu kadang-kadang. Itu setelah penjelasan ayat tadi panjang lebar baru hadis ini keluar. Kadang kita langsung instan. Kamu tahu nggak ada Rasul sahih itu, murkanya orang tua murka Allah. Jadi kalau mama murka, Allah murka, kan gitu kan? Nggak begitu. Artinya dengan segala manyamnya itu, ingat ridha Allah ada pada kedua ridho orang tua, dan Allah kalau murka ada pada murka orang tua. Maka kita sedang mencoba mendapatkan ridho orang tua agar kita dapat ridho Allah. Ibu-ibu pastikan kalau orang tua kita nanti yang masih hidup mau meninggal, usahakan sebelum dia wafat dia ridho sama kita. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Ketika dia mau wafat ya, pasangan kita, orang tua kita, dia ridho sama kita, itu Masya Allah itu. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Dia wafat, dia ridho sama kita, itu Alhamdulillah. Sekarang itu yang masih hidup, bagaimana kalau sudah meninggal? Udah dikuburkan begini, saya Pak Ustadz ya namanya dulu saya baru ikut ngaji, baru sekarang ngaji kan begitu ya. Jadi saya nggak punya ya kenangan saya nggak bagus lah Pak Ustadz. Sekarang saya ingin berbakti tapi sudah nggak ada. Ternyata agama Islam ini agama yang solutif, ada alternatifnya. Dan ini hadisnya. Berbakti kalau sudah tidak ada. Ada sebuah hadis menarik dari Abu Daud dari Malik bin Rabi'ah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan bakti saya kepada kedua orang setelah mereka meninggal? Kalau tadi perintahnya ada 5, maka juga sekarang ada 5. Apa kata Rasul pertama? Mendoakannya. Tapi kalau muslim ya, non muslim sudah enggak ya. Yang kedua,
memohon ampunan atas keduanya. Beda ya. Kalau mendoakannya, doakan dia supaya lapang kuburnya, hisabnya tidak berat. Kalau minta ampunan agar dihapuskan dosa-dosanya sehingga dia bisa masuk surga. Yang ketiga, menunaikan janji setelah mereka tiada. Ada janji dahulu keinginan, tapi bukan wasiat ya. Kalau wasiat wajib hukumnya, ini bukan wasiat, keinginan-keinginan saja. Tapi yang baik-baik. Nanti kita jelaskan poinnya. Menjalin silaturahim dengan yang punya hubungan saudara dengan orang tua kita, mamang, nini, bibi. Terakhir yang paling menarik, menjalin hubungan dengan teman-temannya semasa hidup. Nah, kayak ibu nih, teman-teman sesama majelis taklim. Mari kita lihat satu-satu ya. Pertama, mendoakannya. Apa doanya? Kita dituntut untuk tidak meninggalkan sholat. Jadi ibu, syarat untuk mendoakan orang tua itu kita sholat dulu. Karena waktu yang paling afdol setelah sholat fardu. Nah, saya sering memberikan ilustrasi, jangan ibu mendoakan orang tua, nanti pas masuk surga, orang tua masuk surga karena ibu doakan, ibu masuk neraka karena nggak sholat kan gitu. Wah, iya kamu doakan orang tua, diri sendiri nggak diselamatin kan. Nah, jadi usahakan yang paling baik sholat pada 5 waktu, di situ kita mendoakan orang tua. Dan menariknya ibu sekalian, ini dari kajian bahasa, Rasul gunakan kalimat waladun, waladin saleh, bukan ibnun. Apa maksudnya? Anak baik ideologis maupun biologis, itu arti walad. Kalau dia ibnun berarti kandung. Kan nama kita kan binti kan? Tapi Allah apa kalimat walad? Walad itu dalam bahasa Arab anak asuh, anak didik. Itu termasuk anak soleh yang mendoakan. Makanya yang jadi guru luar biasa. Punya yayasan sekolah, banyak itu anak yang mendoakannya. Kalau baik, kalau nggak baik juga banyak juga mendoakan nggak bagus, banyak. Itu gimana meninggal guru kita? Ya alhamdulillah dulu mah kejam mas saya, berarti nggak didoakan itu. Anak soleh berarti apa? Dari orang tua yang soleh, anak asuh yang soleh, anak didik yang soleh. Ini salah satu rahasia kenapa Rasul gunakan kalimat waladin soleh, bukan ibnin soleh. Itu rahasianya di situ. Anak soleh yang selalu mendoakannya, anak soleh di situ. Anak kandung, anak asuh, anak didik, anak ideologis, anak pokoknya semua yang di dalam kandungan anak itu termasuk anak soleh yang mendoakan kita, termasuk. Makanya saya garis bawah itu, anak soleh yang selalu mendoakannya. Karena hadis ini muncul menjadi pertanyaan, terus bagaimana? Mohon maaf ya Rasul ini, enggak, ini anak untuk semua. Jadi yang kita lakukan apa? Mendoakan keduanya, dan doa yang paling baik kata ulama setelah sholat fardu. Supaya nanti sama-sama masuk surga. Nanti kalau ibu gak sholat, nanti orang tua sholat, ibu udah neraka nanti kan. Nah, karena gak sholat 5 waktu. Habis sholat fardu doakan orang tua. Ada bu ya, ada yang gak masih lupa doanya? Udah dibu nyanyi kok. Allahumma ighfir lana zunubana, kan? Zunubana kan? Wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Gitu. Nah, pakainya juga boleh lah. Nah, gitu ya. Ini yang pertama, mendoakannya. Cara mendoakannya insya Allah hafal semua ya. Allahumma ighfirli zunubi waliwa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya Pak Ustaz enggak hafal, nanti ke cucunya aja. Coba cucu hafalkan, nanti nenek kasih hadiah, nenek mau menguji padahal neneknya enggak hafal. Udah dengerin. Oh gitu doanya ya. Nah, itu insya Allah yang TK IT udah belajar itu. Nah, ada yang pakai nyanyi saya dengar itu kan. Mau bagus juga ini dinyanyikan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba
walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara gitu. Boleh, terserah aja pokoknya doanya begitu. Yang kedua, apa? Minta ampun. Nah, kalau ini menarik. Jadi kalau tadi mendoakan umum, ini minta ampun khusus, ya Allah. Ampunilah orang tua saya dulu ya Allah. Mungkin cari nafkahnya ada yang kurang halal. Mungkin dulu mengasih saya makan ada yang tidak pas. Mungkin dulu ini. Apa contoh orang tua yang mungkin gak halal itu? Dia terlambat masuk kerja karena ngantar anaknya sekolah. Nah itu kan. Dia berbohong sama gurunya izin, padahal nggak ada izinnya. Itu kan dosa-dosa kecil begitu kan. Nah, ya Allah ampuni dosa orang tua saya dulu mungkin mendidik saya ada yang tidak pantas. Dan ternyata ibu sekalian hadisnya menarik. Ini hadis Sahih Bukhari. Jadi nanti di alam barzah itu ada ilustrasi menarik. Orang berebut. Ada datang paket, orang rame datang. Si bapak tanya, bapak nggak ikut paket? Enggak, katanya. Kenapa? Saya nanti dikirim khusus. Artinya yang berebut ini dia dapat doa dari umat Islam. Maka berebut paketnya umum. Nah, si bapak ini karena anaknya mendoakan dia nggak perlu rebutan yang paket umum. Makanya kita dituntut wajib umat Islam saling mendoakan sesama muslim agar yang nggak didoakan Anda dapat paket yang umum. Nah, jadi mau nggak orang tua dapat paket berebutan? Jangan, maka doakan supaya dia nggak perlu ikut rebutan. Ada pembagian pahala. Saya nggak pergi, saya udah khusus anak saya ngirim paketnya khusus kan gitu ya. Nah itu berarti anaknya yang mendoakan. Saya nggak ada, anak saya lupa sama saya, ya berarti ikut paket yang rame-rame itu. Tapi tetap mendoakan. Jadi turfa'ulil mayyit, setelah wafat diangkat seorang mayit darinya setelah wafat, berarti ya Allah gerangan ini semua dari siapa? Anakmu meminta ampunan kepadamu, anak didik kita, anak asuh kita. Jadi di alam barzah itu kata para ulama ada orang berebut datang paket bantuan kan begitu, dia tidur aja. Enggak, saya masih banyak nih stoknya kan begitu ya. Itu anak yang mendoakan. Jadi kalau ditanya apakah sampai doa kita kepada orang tua, hadis ini mengatakan sampai. Yang jadi perdebatan biasanya doa bukan anaknya, tapi sampai juga karena tadi ada doa umat Islam. Terus Pak Ustadz pasti nggak sampai. Ya udah ibu mati dulu, nanti kasih tahu saya kok sampai kan gitu kan. Nah iya, kalau masih nggak percaya kan, udah dikasih tahu hadisnya udah, penjelasan ulama sudah. Nah, kalau gitu ya udah ibu nanti mati baru WA saya, nanti biar saya ke jemaah udah sampai gitu. Nah, saya nggak mau nanti dulu matinya kan gitu, ibu aja dulu kan gitu, nanti WA saya. Pak Ustadz ternyata sampai, saya bilang kata ibu yang sudah meninggal sampai kan begitu. Kadang-kadang begitu bu, nggak usah serius jawabnya kan begitu kan, jangan tersinggung. Ada aja pertanyaan begitu. Nah, istighfar. Yang ketiga, saya dikasih tahu bu ya. Nah, kalau ngobrol keenakan kasih tahu bu, takut nanti udah waktunya lewat. Infazu ahdihima mimba'dihima. Ini yang menarik. Apa itu? Melanjutkan, menyelesaikan keinginan dan janji yang pernah diucapkan ketika di dunia dan belum terlaksana ketika mereka telah tiada. Tapi ini bukan wasiat. Kalau wasiat hukumnya wajib. Gimana contohnya? Dulu papa pingin banget lah lihat anak papa itu sholat ke masjid. Berarti setelah ini apa? Rajin ke masjid. Mama dulu pingin banget lah ikut majelis taklim, cuman dulu nggak sempat. Rajinlah ibu datang. Kenapa datang? Saya ingin ngaji dan meneruskan keinginan orang tua saya. Terus mama pingin lah punya kayak majelis tahfiz gitu. Bagaimana caranya? Kalau punya uang buat pondok tahfiz. Besar Pak Ustadz banyak, nyumbang ke pondok tahfiz. Itu caranya begitu. Dulu mama pinginlah kamu punya majelis taklim besar, buatnya repot. Jadi berdonasi ke majelis taklim tersebut yang kita percaya. Itu juga termasuk apa? Meneruskan keinginan orang tua apa? Yang dulu tidak terlaksana.
Terus mama pingin banget lah umroh, gak kesampaian. Kan begitu? Apain? Badalkan umroh. Nah, terus kepingin lah si fulan itu kita umrohkan. Nah, badalkan ini dulu orang tua saya pingin bapak umroh, bangkarkan dia umroh. Keinginan orang tua yang tidak sampai. Tapi ini hukumnya tidak wajib. Yang wajib hukumnya wasiat. Berarti Ustaz apa hukumnya? Sunnah. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak wajib ya. Nah, soalnya kita begitu, kalau udah sunnah udah nggak ngerjain. Wah sunnah udah tinggalin aja. Nah, artinya bakti kita begitu. Nah, orang tua kadang kan kepinginlah nanti kalian sudah saya nggak ada rukun-rukun. Bagaimana caranya? Buat family gathering. Iya. Saya waktu itu diundang ke Sentul. Ada di situ ini acara di Pila Omah itu ya, Sentul. Ini kenapa ada acara ini, Ibu? Iya Pak Ustadz, dulu orang tua kita berpesan pingin kita guyup. Oh, inilah cara berbakti, saya bilang. Guyup, saya bilang. Tapi Pak Ustadz masih ada yang malas datang. Kasih tahu, berarti dia tidak berbakti itu. Maka usahakan datang. Karena orang tua pingin apa? Sudah dia meninggal, guyup, ada kumpul-kumpul acaranya. Nah, tapi Pak Ustadz, ada yang dia nggak mau datang karena dia malu, karena kita sudah sukses semua dia belum. Nah, kalau begitu, kalau kumpul nanti jangan cerita kesuksesan, saya cerita biasa aja. Nah, begitu, buat acara-acara. Itulah sekarang itu ada istilahnya family gathering, bani ini, keluarga besar ini, buat aja. Saya lihat ada beberapa jam itu begitu, dari pihak istri, pihak suami. Saya bilang itu contoh melanjutkan bakti kita setelah orang tua tiada. Orang tua kepingin banget nanti setelah dia meninggal, dia pingin cucunya itu adalah yang bisa jadi ustadz. Ya udah disekolahkan pesantren cucunya. Mana anak kita yang ada potensi? Oh ini jangan nih, nggak ada potensi jadi ustadz nih. Ini gitu ya, masuk pesantren. Masuk pesantren kabur kan begitu. Nah, kita ngobrol. Terus kepinginlah nanti kalau saya meninggal adalah anak saya, cucu saya jadi dokter. Ya udah kita kumpul keluarga siapa yang punya potensi kan begitu. Itu termasuk berbakti. Terus dulu bapak itu pingin banget dia menjadi imam masjid, cuman nggak kesampaian misalnya. Ya udah ada cucu anaknya yang jadi imam masjid. Tapi Pak Ustadz malu, jadi imam sholat zuhur, aman. Nah, yang penting jadi imam kan? Iya, imam sholat zuhur, imam sholat asar. Apa dasarnya? Cuman bisa Allahu Akbar, udah tenang itu. Saya ditanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau istri pingin saya jadi imam? Dia pingin saya suaminya itu ngimimpin. Udah pergi aja. Ada Ustadz, sholat zuhur asar kan imam juga. Saya bilang aman itu. Saya bilang. Bapak nggak perlu latihan. Nah, imam sholat zuhur. Tolong catat nama saya Haji ini, imam tetap sholat zuhur. Udah, udah. Iya, baru bilang nih mama lihat papa sudah jadi imam di masjid. Wah, senang kan dia. Saya kalau sudah pemilihan ketua DKM itu kan biasanya ketua DKM itu malu jadi ketua DKM hanya karena nggak bisa mimpin sholat. Bisa, udah bapak ketua DKM, bapak imam tetap sholat asar. Saya bilang, udah kan senang. Yang penting imam kan. Jangan sholat subuh, repot nanti kan gitu. Sholat asar zuhur aja. Nah, itu kan imam kan, yang penting jadi imam kan. Nah, jadi itu hal-hal baik yang dilanjutkan. Jadi punya suami nggak bisa baca Quran lancar, jangan takut. Imam sholat zuhur asar itu nggak perlu, cuma baca Allahu Akbar aja kan. Nah, tapi jangan lupa 4 rakaat, kadang-kadang suka menghayal itu jadi 5 dia, ya, nggak khusyuk ya. Nah, itu keinginan. Orang tua dulu janji, saya nanti kepingin waktu hidup dulu, pingin jalan-jalan kemana, begitu ya. Nah, udah meninggal kan? Bagaimana caranya? Kita yang jalan-jalan, ayo mah. Meneruskan orang tua pengen ke Gunung Bromo mendaki, terdaki. Nanti sampai sana berdoa, ya Allah kami sudah menjalankan keinginan orang tua, semoga dia bahagia di sana. Itu. Enggak, tapi yang bukan maksiat ya, yang bukan maksiat. Pokoknya kalau mama nggak ada, tolong itu kamu hajar itu, jangan itu. Ya, itu dendam namanya kan. Karena orang tua itu kan ada keinginan-keinginan yang kadang-kadang sering diucap dia lagi duduk, lagi ngobrol gitu. Kalau ibu saya dulu, dia kepingin saya itu jadi Haddad Alwi.
Kan nggak mungkin saya jadi hada alwi kan. Tapi akhirnya saya ikut baca selawat. Bisa saya baca bimbing selawat. Ibu ayo baca selawat. Udah kan saya hada alwi versi selawat kan. Dia kepingin senang pas kan dulu kan viral tuh Umi kan gitu ya. Ya udah saya aja ibu baca selawat. Udah kan selesai. Kan niatnya begitu kan, senang gitu. Ada orang tua itu kepingin nanti anak saya itu punya teman-teman yang pokoknya ngaji ini, pingin jadi guru. Ya udah, ibu jadi guru volunteer. Saya punya jamaah di Gandaria di Pajajaran itu Pila Citra ya. Itu PAUD, isinya semua nenek-nenek. PAUD tapi gurunya nenek-nenek. Biasanya PAUD kan itu anak-anak muda kan, perempuan. Ini nenek kenapa? Karena mereka udah pensiun, pingin ngajar, tapi sekarang PAUD-nya terkenal. Kenapa? Kepala sekolahnya enak, nggak perlu digaji. Nenek nggak perlu gaji, dia pingin happy aja ngajar aja. Saya ngisi pengajian rutinnya di situ. Saya kira kan Ustaz datang pengajian guru-guru PAUD. Saya kira mudah-mudahan nenek-nenek semua ternyata. Saya bilang menarik juga itu. Iya Pak Ustaz, pada dari rumah mending kita ngajar PAUD aja. Saya bilang, Ibu kepala sekolah gimana? Enak Pak Ustaz. Mereka nggak nanya gaji, nggak mempersoalkan apa. Terus apa susahnya? Susahnya Pak Ustaz nggak bisa diatur kan? Oh ya itu sabar aja saya bilang. Ya, namanya nenek-nenek kan, kapan dia senang kan? Tapi menarik, itu kan kegiatan-kegiatan yang sederhana. Ternyata saya tanya, salah satunya dulu pingin dulu ibunya dia jadi guru, ya jadi guru kan itu, guru volunteer namanya kan, ajar. Dan itu tambah sehat mereka. Bahkan terakhir saya tanya kemarin jalan-jalan ke Bromo kemana keliling-keliling, wah hari libur keliling-keliling, wah keren juga ini, Nelly kan, nenek-nenek lincah semua. Ya, itu keinginannya semasa muda. Mama pingin jalan-jalan keliling Indonesia, ya sudah, keliling Indonesia jalan-jalan, enak kan? Udah jalan-jalan, mengamalkan bakti orang tua. Nggak sempat, nih saya kasih kamu jalan-jalan, ini niat orang tua saya, itu boleh. Pingin tahfiz, nyumbang ke pesantren, tahfiz, nyumbang ke ini. Gitu. Jadi semampu kita, tapi lagi-lagi ini bukan wajib, karena ini bukan wasiat. Keinginan kita, tapi yang baik-baik ya. Keinginan. Terus mama kepinginlah nanti kamu kalau bisa nanti anak kita sama itu besanan gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Didekatkan, buat acara. Tapi jangan dipaksa, dipertemukan aja. Bertemu acara, buat acara-acara kepanitiaan keluarga kan begitu kan? Dikondisikan kan. Nah, ada pun ya sudah gitu. Karena anak zaman sekarang kalau dipaksa nggak mau. Tapi kalau biasanya begitu. Ya kan? Kamu dijodohkan nggak mau. Pada siapa tuh? Maulah kan begitu. Menjalin silaturahim dengan seluruh kerabat kedua orang tua kita agar tidak terputus silaturahim mereka setelah tiada. Pak Ustadz, saya nggak mudik lagi tahun ini kenapa? Bapak ibu saya sudah nggak ada. Masih ada masih ada mamang. Tapi Pak Ustadz dorongannya beda. Ya sudah, kalau bapak nggak bisa mudik karena biaya mahal, buat grup WA keluarga besar. Itu silaturahim juga. Saling bertanya, saling support, kan begitu ya. Kenapa? Karena kata Rasul, ya Rasulullah, siapakah yang berhak saya ladeni setelah tidak ada? Ibumu, lalu ayahmu, terus apa? Di bawah, seterusnya sampai semua keluarga. Tapi semampu kita, ada skala prioritas, ditegur, dikunjungi. Nggak sempat semua, paling tidak kita tahu oh itu saudara. Nah itu supaya nggak terputus hubungan dengan keluarga besar ayah dan ibunda kita. Jadi nggak benar. Saya Pak Ustadz udah nggak punya saudara, udah putus semua. Enggak, masih ada. Bibi, uwa, mamang kan begitu. Nah ini perlu kita jalin. Dan alhamdulillah sudah banyak setelah saya menyampaikan begini, ada yang buat grup keluarga besar.
ternyata termasuk berbakti kepada orang tua setelah tiada. 4 Bu ya. Yang kelima, lebih menarik lagi. Apa? Memuliakan soulmate, teman akrabnya semasa hidup. Nah ini nih teman majelis taklim, teman goes-goes ya. Tapi teman gosip jangan, itu nggak bagus ya. Nah teman yang lain, teman pergi umroh bareng, gitu ya. Ikramu sodiqihima. Apa itu? Menjalin hubungan baik dengan seluruh apa? Kolega dan teman kedua orang tua semasa mereka hidup dan tidak terputus setelah keduanya tiada. Itu teman ibu saya sesama majelis taklim itu. Ah, ibu, saya anaknya. Oh kamu anak ini ya, masya Allah, gitu kan? Nah, saya temannya bapak. Oh kamu anaknya bapak? Iya. Oh anak ini ya? Iya. Oh iya dulu bapakmu itu masya Allah, baik orangnya lah dulu. Pasti kan teman baik nggak mungkin ceritakan yang jelek kan? Nah, jangan datang kepada saingan orang tua, itu pasti nggak bagus ceritanya. Nah, bapak dulu sayang bapak, iya, ini saya anaknya, oh, nggak bagus, ini temannya, bukan saingannya, temannya. Teman biasa ngopi, ya, teman biasa main catur kalau laki-laki, teman biasa mancing, nah, gitu ya. Kalau ibu-ibu, teman biasa shopping, teman arisan, teman ngaji. Kalau sama bunda pergi umroh, teman yang pulang umroh, kan gitu ya. Nah, itu ikramu sodiqihima. Ada sebuah kisah menarik. Abdullah bin Umar itu pernah jalan sama Malik bin Dinar, jalan berdua gitu. Lewat ada kakek tua naik keledai, jalan kaki. Dia lagi naik kuda ini sama Malik bin Dinar. Terus Abdullah turun, disuruh bapak itu naik ke kudanya. Kata Malik bin Dinar, itu siapa? Aku juga nggak kenal, tapi orang tuaku dulu sangat memuliakannya. Baru keluarlah hadis ini. Inna abarral birri sillatur rajul ahla widda abi. Apa itu? Sebaik-baik kebaikan adalah seorang anak melanjutkan kecintaan hubungan baik ayahnya ketika sudah tiada. Pak Ustadz yang gimana? Ya teman baiknya lah. Kalau teman mabuk ya jangan, ya teman baik. Teman baiknya, teman kalau pagi kering goes kan gitu ya. Kalau ibu teman majelis taklim gitu ya. Nah, teman sesama pengusaha itu perlu dikunjungi. Ternyata itu juga apa? Berbakti. Jadi ibu 5 ya. 1 mendoakannya, insya Allah ini bisa kita lakukan. Yang kedua minta ampun keduanya, ini bisa kita lakukan. Menunaikan hal-hal baik, yang baik ya, selain wasiat, ini semampunya kita lakukan. Hubungan baik dengan keluarga besar dari kedua orang tua. Dan terakhir apa? Sama teman-temannya. Jadi ibu perlu ingat, itulah gunanya orang tua bawa anak kalau pengaji, supaya anak tahu, oh itu teman ibu saya, itu teman bapak saya, supaya nanti kalau ketemu ditegur. Saya, oh kamu anak ini ya, kan gitu ya. Nah, itu ternyata berbakti juga kepada kedua orang tua. Ibu-ibu sekalian, ini hadis sebagai penutupnya. Kalau kita sering mengeluh, kenapa ya anak saya kok sama saya kok kurang perhatian, kenapa ya mantu saya kok begini, bisa jadi karena kita dulu kurang perhatian sama orang tua kita. Dan hadisnya keluar, apa? Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi kalau sekarang kita mohon maaf, anak-anak kita kayaknya susah dibilangin, kita merenung. Mungkin dulu kita juga susah dibilangin, kita perbaiki dengan 5 tadi setelah meninggal, mendoakannya, minta ampun, nanti anak kita akan berubah. Kalau kita punya sekolah jadi guru, kok dulu murid-murid kita nggak bisa diatur, nah kita merenung, jangan kita juga termasuk murid yang nggak bisa diatur. Nah kita doakan guru kita doakan dia, nanti insya Allah murid-murid kita akan baik kepada kita. Saya kebetulan dosen di Tazkiyah, kita ada program studi pendidikan ekonomi syariah. Hari ini setelah zuhur saya ngajar mereka praktek mengajar gitu ya. Saya tanya, gimana kamu perasaannya? Kesel Pak Ustadz, saya ngajar nggak didengerin. Begitulah saya ngajar kamu 4 tahun di Tazkiyah, saya ngajar dosen kamu main HP. Saya bilang, oh ya Pak. Nah itu kan menyentuh bagi dia kan. Nah, jadi setelah saya ngajar didengerin gitu kan. Saya udah kesel juga, cuman kamu udah gede. Kami saya ngomong main HP, main laptop. Nah, begitulah saya bilang. Sakit saya bilang. Nah, itu kan cara supaya dia oh iya gitu. Nah,
Jadi ini masukan kita bersama, mudah-mudahan. Saya tahu tadi saya kalau begini sangat emosional, bisa jadi kita juga banyak salah, kita perbaiki dengan konsep Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira demikian Bu ya, kita boleh berbagi kisah, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi cerita beberapa orang tua tadi menarik untuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustadz, apa yang disampaikan Ustadz, dan saya mendengar ketika Ustadz menyampaikan, ibu-ibu berdiskusi ya, oh iya saya juga begitu, pokoknya diskusi masing-masing sampai, wah ini kayaknya banyak hal yang akan dipertanyakan kepada Ustadz terkait berbakti kepada orang tua, karena ini juga menjadi introspeksi ya untuk saya, dan mungkin harus memperbaiki diri untuk saya yang masih punya orang tua. Baik bunda-bunda, kita buka sesi tanya jawab. Nah 1, 2, 3 dari belakang. Ya kita 3, 4. Kita 3 sesi aja dulu ya Ustadz ya. Pokoknya saya ikut Ibu MC aja. Baik, kita dari yang paling belakang ya Ustadz. Ya, untuk Ibu yang duduk, Ibu nggak apa-apa di situ aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz, saya mau tanya, kan tidak semua orang itu punya situasi ideal ya. Maksud saya, semua orang juga kan ingin dilahirkan dari orang tua yang baik. Betul. Orang tua yang solih, orang tua yang kaya kalau bisa ganteng, cakep ya, segala macam. Tapi kan nggak semua orang punya orang tua dengan spek kayak gitu ya. Nah, ada juga tua yang memperlakukan anaknya tidak baik. Betul. Menyiksa dan lain sebagainya gitu ya. Jika bertemu dengan anak yang punya masa lalu seperti itu dan kemudian orang tuanya itu sudah tiada, sementara dia mengetahui bahwa dia harus berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya situasinya seperti apapun, tetapi ada yang belum selesai gitu ya, luka-lukanya itu. Nah, jadi doanya itu seperti kurang punya gaung gitu. Betul. Jadi dia meminta maaf karena itu kewajibannya saja. Betul. Tetapi sesungguhnya dalam hatinya dia masih memendam rasa dendam, atau karena kan tidak diresolusi saat masih hidup gitu ya. Nah, itu situasi-situasi seperti itu bagaimana ya menyelesaikannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu, saya langsung jawab ya biar nggak lupa ya. Yang pertama Ibu, surat At-Taubah 113 sudah tegas mengatakan kalau orang tuanya non muslim semasa hidup doakan tidak boleh putus, kalau sudah wafat selesai. Tegas di situ. Karena dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Seperti meninggalnya paman Nabi Abu Thalib. Rasul setelah dia wafat nggak pernah mendoakannya lagi. Tapi semasa hidup berkali-kali didoakan, kan begitu. Jadi itu tegas. Kalau non muslim semasa hidup jangan berhenti mendoakannya, berbakti, tapi kalau sudah wafat tidak Islam selesai. Dia tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kalau orang tuanya itu mohon maaf bahkan sampai mau mengaborsinya, ternyata anaknya kuat lahir, kan begitu ya. Hadisnya jelas, ya Rasulullah, saya menggendong ibu saya berjalan 10 km. Apakah saya sudah berbakti? Itu belum sebanding dengan dia mengandungmu sampai lahir. Jadi kalaupun dia mengaborsi anak itu, ternyata anaknya sehat, itu juga belum sebanding dengan dia menggendong ibunya 10 km. Kenapa? Karena ibu yang mengandung anaknya itu kehidupannya sangat tidak nyaman. Makanya katakan wahnan ala wahnin. Mohon maaf saya tidak pernah merasakan, tapi saya tanya istri saya, mengandung anak itu Bu, makan nggak selera, duduk begini nggak bisa, ini nggak nyaman. Bahkan kalau nauzubillah dia aborsi, dia harus meregang nyawa kalau berhasil aborsi itu. Dan banyak nggak berhasil, lahirannya sehat, kan begitu. Nah, itu saja
belum maksimal baktinya, padahal hanya untuk mengandung dan melahirkan. Jadi kalau ibu tanya apakah harus berbakti? Iya, karena itu kewajiban seorang anak kepada orang tua. Tapi tidak maksimal, itulah tadi Allah lebih tahu isi hatimu. Tapi dia mengandung meregang nyawa, itu tidak sebanding dengan kita menggendong dia berjalan 10 kilometer. Yang ketiga, Sa'ad ibnu Abi Waqqas dalam tafsir surat Luqman, dia punya ibu yang marah karena Sa'ad masuk Islam. Kata ibunya, engkau kembali keluar dari Islam atau aku akan bunuh diri. Sa'ad menangis, wahai ibunda, jangan engkau bunuh diri, jangan engkau enggak makan. Meskipun Allah berikan engkau nyawa 9 kali, saya tidak akan meninggalkan agama ini, tapi saya tetap berbakti dan menghormatimu. Ibunya tersentuh, akhirnya ibunya enggak jadi bunuh diri. Artinya kalau selain akidah, kita tidak boleh berhenti berbakti kepadanya. Itu kalimatnya. Bagaimana dengan doa tadi, Bu? Kok saya enggak ikhlas karena belum minta maaf? Doanya diganti, ya Allah, aku mendoakan semoga orang tuaku diampuni dosanya ya Allah, tapi aku berharap ya Allah, aku jangan jadi seperti mereka orang tua. Karena kalau yang ibu tanyakan dia masih menyimpan dendam, berarti dia bukan orang tua yang baik nanti kalau punya anak, karena masih menyimpan dendam. Dan akhirnya apa? Anaknya nanti akan juga dendam kepada orang tuanya. Maka yang perlu dia lakukan semampunya, minta ampun kepada Allah, meskipun dia tidak sama sekali, kata Rasulullah, dia mengandung saja itu sudah luar biasa pengorbanannya. Bahkan kalau aborsi pun dia harus meregang nyawa. Jadi bakti kita mendoakannya saja, tapi ditambahkan semoga saya kalau jadi orang tua tidak seperti orang tua yang sekarang. Jadi perbaiki, Bu. Nah, adapun saya belum selesai, saya dipukul dia ini. Orang tua kalau membunuh anaknya dalam Islam, dia tidak dikisos, tapi dihukum iya. Tapi kalau anak membunuh orang tua, dia harus dikisos. Kenapa? Karena orang tua menjadi sebab anaknya lahir ke dunia, anak tidak menjadi sebab orang tua lahir ke dunia. Sepele itu tingginya. Tapi ulama sepakat kalau sudah mengancam nyawa, bertentangan dengan akidah, anak berhak membela diri. Artinya kalau disakiti ya jaga jarak, menghindar, tapi tetap jangan lupa menjenguknya, melihat. Kenapa? Karena bakti itu tidak boleh diputuskan selama dia masih hidup, tapi hindari kalau disiksa, apalagi mengganggu akidah dan menghilangkan nyawa, Ibu. Jadi semua teks hadis tidak ada batasannya, berbakti sampai dia wafat. Tapi apakah maksimal? Nah, itu yang nanti para ulama ada yang standar mendoakan saya cukup, kan begitu ya. Tapi dengan rasa dendam itu berarti dia nanti juga tidak menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau anak yang baik, hilangkan dendamnya, nanti jadi anak, dia tidak ceritakan neneknya kepada anaknya, disimpan saja. Yang penting dalam hati, ya Allah, aku tetap berbakti kepadanya meskipun dengan rasa seperti, tapi Allah, aku ingin aku menjadi orang tua yang baik, tidak seperti orang tuaku dulu. Itu boleh doa seperti itu. Tapi secara umum 3 kisah tadi, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kisahnya dalam surah Luqman tadi, selama dia hidup kita harus berbakti, asal bukan akidah sama ini. Dan satu lagi, kisah dalam kitab Tarbiyatun Aulia itu, ada seorang orang tua melaporkan anaknya enggak berbakti kepada Khalifah Umar Khattab. Ya Rasul, anak saya enggak berbakti, tolong hukum, enggak sopan sama saya, enggak menghargai saya. Kata anaknya, mohon maaf ya Khalifah, aku bukan enggak sopan, aku begini karena didikan orang tuaku. Dia mencuri, dia berzina, dia mabuk, aku hidup karena dia. Kata Umar, sebenarnya bapakmu yang durhaka, bukan engkau yang durhaka. Itu kata Umar bin Khattab. Dimarahin bapaknya, ditegur, bapaknya pulang, kamulah yang sebenarnya durhaka, bapaknya durhaka, bukan anaknya. Tapi anak kata Rasul, tapi kata Umar, wahai Ananda, kebencianmu kepada orang tuamu jangan membuatmu melakukan maksiat. Nah, orang tua begitu, kamu jadi orang tua yang baik, jangan menjadi dendam. Dendam itu nggak boleh disimpan, dia harus dihilangkan. Kalaupun ada sakit, ada kisah kekerasan dalam rumah tangga, apapun namanya, semua hadis sepakat berbakti ke orang tua itu tanpa lintas batas, kecuali mengganggu nyawa, menyiksa fisik, apalagi mengganggu akidah. Selain itu, kita tetap menjaga hubungan
baik dan itu sudah dicontohkan. Kalau ibu masih ingat kisah istri Rasul Siti Romlah, itu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan kapan masuk Islam? 8 Hijriah. Selama itu Romlah tidak berhenti berkunjung ke ayahnya, tapi tetap urusan akidah dia tidak pernah mundur. Nah, itu kan menunjukkan apa? Bakti tetap jalan. Apa itu bakti standar? Ya ditegur, disapa, dikasih nafkah kalau kita mampu. Tapi masalah akidah, kita harus punya juga batas-batasnya. Begitu Ibu kira-kira. Atau ada yang masih ketinggalan Bu yang belum saya jawab? Masih ada yang belum puas? Maksud saya tuh sebenarnya bukan di level kayak misalnya dia nakal terus dipukul gitu Pak. Jadi levelnya tuh lebih dari itu, misalnya ya yang sampai membahayakan nyawa tadi. Terus kemudian banyak kasus mungkin yang orang tua mencabuli anaknya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kan posisinya itu sebenarnya kalau dari sudut perlindungan anak, betul, anak kan tidak punya posisi tawar gitu loh. Nah, apa sih namanya, dendam ini kan sebenarnya bukan masalah yang remeh-temeh kayak menyelesaikan kasus, misalkan kamu nggak mau makan ini dipukul gitu ya, bukan kayak gitu. Jadi yang di atas gitu levelnya gitu. Nah, memang sih betul saat hidup harusnya diresolusi gitu. Tapi kan kadang-kadang situasinya justru anaknya itu yang kadang-kadang berharap agar orang tuanya cepet nggak ada karena dia biar terlepas dari situasi itu gitu. Jadi gini Bu, apapun perbuatan orang tua, bahkan mohon maaf sampai mencabuli anaknya, tidak boleh anak itu keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Tapi kalimatnya apa? Ya Allah, selamatkan aku dari orang tuaku dan jagalah diriku. Itu. Tapi kalimat mendoakan orang celaka, Islam tidak mengajarkan itu. Saya berikan contoh yang paling menarik. Kurang dahsyat apa ketika Rasul menerima Islamnya Wahsy dengan Hindun. Ibu tahu bagaimana Islamnya Wahsy dengan Hindun? Hindun yang memakan jantung Hamzah, Wahsy yang merobek hati Hamzah. Ketika mereka datang masuk Islam, Rasul nangis. Kenapa? Terbayanglah wajah Hamzah. Tapi apa kata Rasul? Tidak ada hubungan dengan masa lalu, karena saya seorang Rasul. Saya menerima Islamnya kamu berdua, tapi sebagai manusia kalau bisa janganlah di depan saya. Makanya Wahsy itu kalau ikut ngaji Rasul, dia di balik tiang dia. Saking Rasul kalau ketemu dia nangis. Rasul nggak dendam, tapi kalau bisa jangan, karena kalau Rasul menangis teringat pamannya yang dicobek dadanya. Makanya Wahsy itu sering di balik tiang. Nah, saya yang bercanda, kalau bapak ngaji di balik tiang itu berarti keturunan Wahsy, saya bilang balik tiang. Itu saking, tapi tidak boleh kasar. Dan yang paling penting kalau ibu ingin melihat kisahnya, ketika sejahat apapun orang itu tetap Rasul maafkan. Contoh, ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang apa jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Pertama, memprovokasi perang Uhud, umat Islam kalah. Yang kedua memfitnah Siti Aisyah, umat Islam terbahasa memfitnah ibunda. Yang ketiga tidak ikut perang Tabuk. Yang keempat berkonspirasi merusak Islam pada perang Ahzab, perang Khandaq. Kurang apa? Tapi karena buktinya nggak ada, Abdullah bin Ubay tidak dihukum. Anaknya datang, ya Rasul, izin saya membunuh bapak saya. Ini munafik, kata Rasul apa? Buktinya tidak cukup. Jangan sampai nanti aku dikatakan Nabi yang menyuruh anak kandung membunuh ayahnya. Tidak boleh engkau lakukan. Engkau marah boleh, tapi nggak boleh membunuhnya. Datang Umar, ya Rasul, kalau anaknya nggak boleh, aku ingin menggal kepalanya. Kata Rasul, bukti belum cukup. Apa? Jangan sampai kata orang nanti Muhammad seorang nabi menyuruh temannya membunuh temannya sendiri. Artinya ibu, kesalahan sebesar apapun memang tidak bisa ditoleransi, tapi rasa maaf itu memang harus ditumbuhkan. Nah, kalaupun dia tidak ingin orang tua begitu, doanya ya Allah berikan saya jalan keluar, tapi tidak boleh mendoakan kejelekan bagi siapa, karena Islam tidak mengajarkan itu, Bu. Tapi bukan berarti nggak berdoa selamat. Ya Allah buat saya selamanya, enggak begitu. Ya Allah selamatkan saya dari cobaan ini, tapi tidak ada kata-kata menghina atau kasar begitu, Bu. Ya, terima kasih. Gitu Bu ya, kalau alam bisawab. Baik, terima kasih.
Baik, yang selanjutnya, yang belakang dulu ya, supaya mic-nya nanti dari belakang terus ke depan. Ya. Mohon maaf Bu ya, jadi Ibu bolak-balik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau pakai ini? Pertama tentunya terima kasih agar kita bisa jalan menuju surga melalui berbakti kepada orang tua. Moga-moga tentunya kita bisa Amin, ya jalankan, Allah. bisa kita amalkan semuanya ini. Pertanyaannya adalah tadi kita diingatkan untuk mengenang orang tua, apalagi kalau sudah tidak ada. Nah justru pada waktu mengenang itulah mungkin banyak yang kita kenang. Ada orang tua yang memberikan anaknya itu jadi anak angkat di yang lain, walaupun bukan orang lain, adiknya sendiri. Betul. Adiknya sendiri dia, jadi anaknya banyak gitu ya, terus diambil dikasihin ke adiknya yang tidak punya anak. Nah, pertanyaannya dari sisi orang tua ini hukumnya apakah dosa gitu suatu orang tua itu menyerahkan anaknya Bu ya? Ya. Ya. Tapi alhamdulillah tadi diingatkan oleh Pak Ustadz ada hadis riwayat Bukhari yang kita bisa berdoa meminta ampunan untuk orang tua gitu. Betul. Ya. Ada hadis riwayat. Itu dari sisi orang tua. Pertanyaannya apakah ada suatu dosa seperti itu? Yang keduanya dari sisi anaknya, dari sisi anak angkatnya tadi, anak yang diberikannya tadi, apakah ada suatu perbedaan di dalam berbakti kepada orang tua? Tadi yang saya tangkap adalah orang tua kandung gitu ya. Nah kalau pada orang tua angkat apakah ada perbedaan? Misalnya tadi diingatkan agar kita jangan menyakiti orang tua kandung, mungkin karena jadi manggil orang tua kandung kan bukan ibu, manggilnya uwa gitu ya atau tante gitu. Masya Allah, Nah apakah itu jadi menyakiti? Ya, saya tangkap Bu. Apakah ada perbedaan juga di dalam berbakti agar kita masuk kategori berbakti? Apakah ada perbedaan perlakuan kepada orang tua kandung dan orang tua angkat? Ya, baik Bu, terima kasih. Saya langsung jawab Bu ya, saya tangkap. Yang pertama, apakah orang tua yang menyerahkan anaknya untuk diasuh orang berdosa atau tidak? Lihat alasannya Bu. Ada orang tua itu karena ketidakmampuan ekonomi dan dia ingin anaknya tumbuh kembang dengan baik, dia serahkan kepada saudaranya yang mampu secara ekonomi dan kebetulan tidak punya anak, maka itu dibolehkan. Bahkan saya termasuk orang yang menyarankan apabila ada pasangan yang tidak punya anak, jangan ambil dari orang lain. Kenapa? Nanti kalau dia sudah balik hukumnya, fikihnya berat. Karena asing kan? Kalau bisa ambil dari anak, keponakan atau saudara supaya hukumnya menjadi mahram atau muhrim yang abadi. Karena nanti kalau dia bukan hubungan saudara, kalau anak perempuan nanti kasihan suaminya, dia harus berhijab kalau sudah balik. Kalau nanti laki-laki, ibunya harus berhijab kepada anaknya. Saya termasuk menyarankan ambil dari saudara. Nah, jadi lihat akadnya. Kalau akadnya tidak karena ingin membahagiakan anak atau menolong saudara, maka di situ berdosa orang tua. Dia tidak bertanggung jawab. Tapi tidak bertanggung jawab orang tua tidak membatalkan bakti kita kepadanya, karena dia mengandung, membesarkan, itu sudah luar biasa pengorbanannya. Gak bisa dibalas dengan materi. Meskipun selama 9 bulan dia mau ngaborsi aja gitu kan, misalnya begitu ya. Tetap aborsi itu kan capek Bu. Saya tanya ada jemaah yang aborsi itu menderita Bu, antara nyawa itu. Udah gagal, nyawa taruhannya masuk penjara kalau ketahuan lagi, dipidana Bu. Jadi tetap mengandung itu bagian berat dan kita berbakti karena itu. Terus saya ditanya, terus untuk apa kita mendoakan puasa? Kan orang tuanya jahat. Kalaupun dia jahat sebagai orang tua, kita tetap punya kewajiban mendoakan sesama muslim. Kita wajib. Kan muslim tetap kita doakan.
Ada muslim yang jahat, apa doa kita? Ya Allah berikan dia hidayah. Kenapa kita bisa mendoakan sesama muslim agar dikasih hidayah? Orang tua kandung kita yang nggak benar nggak kita doakan dapat hidayah, malah kita musuhi, kan nggak benar itu. Kan begitu cara melihatnya. Kalaupun dia tidak sebagai orang tua kandung, sebagai sesama muslim. Kalau non muslim selama masih hidup kita doakan agar dapat hidayah masuk Islam. Kenapa dengan bukan saudara kandung orang tua kita masih mendoakan? Kenapa sama orang tua kandung kita dendam? Kan harusnya nggak begitu. Paling tidak sebagai sesama muslim atau non muslim yang didoakan agar dapat hidayah. Begitu cara memandangnya, Bu. Itu meletakkan hukum sesuai dengan porsinya. Jadi lihat akadnya. Yang kedua, bagaimana dengan anak yang memanggil orang tua kandung dengan uwa? Maaf kalau akadnya bukan karena ekonomi gitu ya, tapi karena juga saking sayangnya sama adiknya nggak punya anak. Boleh, kan boleh. Itu kan berarti membantu adiknya supaya nanti ketika punya anak besar tidak terkait dengan masalah fikihnya, Bu. Ya, karena kalau dia dapat nanti ada anak yang di rumah sakit atau nggak jelas asal usulnya, nanti kalau besar hukum fikihnya berlaku. Dia harus berjilbab kalau anaknya laki-laki. Kalau sudah balik ya. Karena dia bukan muhrim dan dia boleh menikahi anak itu kan. Rasul aja nggak tanggung-tanggung, mantunya dinikahi sama dia, Zainab binti Jahshin itu. Kan itu mantunya itu. Jadi Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah, nikah dengan Zainab binti Jahshin, kan begitu kan? Nikah 2 tahun cerai. Terus Rasul menikahi Zainab. Itu kalau Rasul hidup zaman sekarang itu pasti dibully habis-habisan itu. Oh, menantu kok dinikahi coba. Tapi apa hikmahnya? Perintah Allah untuk mengatakan selama bukan anak kandung hubungannya tidak ada. Tegas di situ. Itu niatnya, Bu ya. Yang penting bukan niatnya jahat, sayang kepada adiknya, silahkan saja. Yang penting saling ikhlas dan saling menjaga. Dan tidak boleh anak itu memanggil orang tua kandungnya dengan uwa. Dia harus memanggil atas nama orang tua kandungnya. Adapun surat menyurat karena itu masalah negara, boleh tidak dilakukan, tapi kalau sudah balik harus disampaikan minimal sebelum nikah. Karena itu hukum fikih, Bu. Jadi harus disampaikan, Bu. Dan dia harus manggil ibunya, nggak boleh manggil uwa itu. Mungkin waktu kecil boleh lah, masih kecil ya. Tapi kalau sudah balik harus disampaikan kenyataan yang sebenarnya, nak. Mohon maaf dulu ya mungkin orang tua khilaf, kamu anak di luar nikah misalnya begitu ya. Disampaikan. Tapi sudah balik. Pak Ustadz nggak tega kan. Itu masalah perasaan. Ibu tahu Nabi Ibrahim masalah apa yang disampaikan? Mau nyembelih anaknya disampaikan kok. Nyembelih itu masalah informasi kan? Mana lebih berat lagi? Informasi mau nyembelih atau informasi itu? Ini berat, mau nyembelih. Nah, bapak mimpi kemarin disuruh membunuh kamu. Ini gimana itu? Berat itu kan? Surah As-Saffat itu ayat 100 itu. Lebih berat lagi itu sebenarnya. Jadi harus disampaikan ketika anak sudah balik. Caranya bagaimana? Boleh langsung, boleh dengan ada konsultan, ada psikolog. Pokoknya harus disampaikan, apalagi perempuan sebelum nikah supaya walinya sah. Tapi sudah balik, kalau belum balik boleh, yang namanya masih kecil, belum siap mentalnya, kan begitu. Tapi harus disampaikan. Terus bagaimana doanya? Doa kepada orang tua tetap tidak boleh berubah. Doanya seperti mendoakan orang tua, doakan saja. Tapi kan hati kita kan Allah yang tahu cemana cenderung hati kita. Kan Allah lebih tahu. Kan tadi Rabbukum a'lamu bima fi, memang kita mendoakannya sama. Tapi hati kita pasti akan dekat dengan orang yang bersama kita. Kan sekarang banyak anak itu lebih dekat kepada neneknya daripada ibu kandungnya. Banyak. Hati kan nggak bisa ya kita punya anak 2 saja ya. Pasti kan ada yang lebih kita kasihi, cuman nggak boleh ditunjukkan. Tapi hati kita kan nggak bisa bohong itu. Nah, jadi doa tetap standar kita doakan. Hati kita kemana hanya Allah yang tahu. Jadi tidak boleh orang tua kamu dipanggil uwa, harus dipanggil ibu. Karena memang dia orang tua kandung, tapi setelah balik. Kalau belum balik, ya mungkin pertimbangan belum siap mental, kan begitu. Jadi tidak disampaikan. Nah, kenapa harus disampaikan? Jangankan informasi anak di luar nikah, mau sembelih aja disampaikan kok. Itulah Nabi Ibrahim alaihis salam. Harus disampaikan. Itulah bukti bahwa informasi itu harus disampaikan. Caranya seperti apa? Nah, itu boleh konsultasi sama ustadz, sama ustazah, sama psikolog, sama teman, bagaimana cara menyampaikannya, itu tekniknya. Tapi harus disampaikan ketika anak sudah balik. Kalau perempuan misalnya saya sarankan sebelum nikah. Saya ada kasus jamaah, dia di Bandung,
lumayan posisinya tinggi, tapi dulu karena mungkin kehidupan begitu ya, jadilah itu. Cuman dia berat sekali menyampaikannya. Gimana Pak Ustadz ya? Kadang-kadang Pak Haji, saya bilang, yang kita takutkan itu bisa jadi itu yang luar biasa. Saya bilang. Sampaikan saja, tapi saya enggak sanggup katanya. Dulu melakukannya kok sanggup, saya bilang. Kan gitu kan? Nah, sampaikan aja, saya bilang. Nah, saya kadang-kadang kalau ngomong verbal to the point aja, dulu kenapa sanggup? Nah, kan gitu kan? Sampaikan saja. Akhirnya dengan berat hati disampaikan, Masya Allah, apa kata anaknya? Terima kasih Bapak menyampaikan, justru saya senang. Inilah Bapak yang saya hormati. Malah begitu jawabannya. Karena kadang-kadang kita itu apa ya? Persangkaan buruk aja, nanti gimana, biasa aja sebenarnya. Justru keterbukaan itu jangan sampai dia dengar dari orang lain, lebih menyakitkan. Kan begitu. Kamu tahu nggak bapakmu, siapa? Ibrahim. Dia dapat perintah mau nyembelih kamu besok. Lebih sakit itu, mending anak yang ngasih tahu langsung kan. Nah, jadi harus disampaikan, caranya silahkan dengan cara perlahan apapun itu, tapi harus disampaikan karena terkait nanti hak perwaliannya. Makanya saya mohon maaf ya, kalau mengisi parenting itu saya bilang, yang anak yang nanti dapat mantu, dapat jodoh, anak perempuan anak pertama, tolong dicek statusnya. Kenapa Pak Ustadz? Karena anak pertama. Kalau anak kedua biasanya udah aman, saya bilang. Nah, tapi caranya harus dengan cara yang dicari dengan tidak menyinggung siapapun. Pokoknya kalau dapat nanti mantu jodoh anak pertama, saya bilang, tanya baik-baik statusnya. Gimana Ustadz? Ya harus ditanya. Nah, kalau anak kedua Ustadz, biasanya udah aman biasanya, saya bilang. Biasanya anak pertama itu, saya bilang. Nah, ditanya baik-baik, dilihat nanti ininya kan gitu ya. Nah, itu untuk memastikan sah perwaliannya, kan begitu. Nah, tapi kalau udah anak kedua, ketiga, insya Allah udah aman itu. Karena anak pertama udah ketahuan kan, nah, makanya dinikahkan setelah itu kan begitu kan. Nah, udah anak pertama itu harus clear itu. Jadi ibu, masalah doa sama seperti orang tua tadi, tapi tetap kita tahu hatinya beda Bu. Kan doa itu kan dengan hati ya, tentu cenderung hanya Allah yang tahu. Tapi tidak boleh mengurangi kewajiban berbakti kepada orang tua. Karena hadis Rasul tegas, bukan masalah setelah lahir. Mengandung saja itu sudah dianggap luar biasa. Ya Rasul, saya sudah menggendongnya. Itu belum sebanding dengan dia mengandungmu. Berarti kan menunjukkan belum lahirnya sudah kalah kita, bakti kita itu. Apalagi dia sampai besar gitu. Tetap itu kita lakukan. Nah, kalaupun kita membenci, tadi kata ibu tadi, orang tua kita nggak benar, paling tidak doakan dia karena sesama muslim kan, supaya dapat hidayah. Benci juga, doakan dia non muslim yang semoga dapat hidayah. Itu dalam Islam begitu tuntunannya Bu. Yang saya tahu begitu. Wallahu a'lam. Cukup Bu ya? Ada yang lewat? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Cuma membayangkan kalau ibu kandung sih alhamdulillah kayaknya ikhlas, ridho dan baik sekali gitu ya. Terbuka sebetulnya di belakang. Cuma ibu angkat yang kayaknya rada saya lihat kurang lapang gitu hatinya. Karena mungkin secara duniawi kadang-kadang ada malu gitu kayaknya. Kalau tahu bahwa ini tuh bukan anak bener gitu, anak angkat gitu, bukan anak kandung. Kalau itu Bu, ada kayak begitu gitu. Kalau itu kan perasaan ya. Perasaan itu ya namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Rasul sendiri kan ketika sakit, dia kan minta sakitnya di rumah Aisyah kan. Apakah istilahnya cemburu? Cemburu dalam hati kan, tapi ya begitulah namanya manusiawi kan. Iya. Kan waktu sakit dia pingin sama Aisyah. Yang lain apa cemburu? Cemburu secara manusiawi, tapi karena ketakwaan menjadi dasarnya, ya serahkan sama Allah. Hati nggak puas ya namanya manusia ya. Karena kata Rasul, membuat orang semua ridho nggak mungkin kan. Kita hanya berusaha, tapi hati insya Allah tadi, Rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Apapun argumentasi kita, apapun alasan kita, tetap Allah yang tahu isi hati kita. Begitu Allah alam bisawab.